因為個世界就係咁唔公平。呢班班房做翻啲嘢話俾人知，你係得嘅。 Halo Rek, selamat datang kembali di MTV Alur Cerita. Masih tetap bersama aku Adi di sini. Kali ini aku akan membahas alur film perjuangan Donnie Yen, seorang mantan tentara Amerika yang beralih profesi menjadi seorang guru SMA. Di sekolah tersebut, Donnie Yen diberi tanggung jawab untuk merubah kelas yang berisi anak berandalan menjadi anak berprestasi. Oke, film dimulai dengan seorang pria bernama Chen yang melamar menjadi guru sekolah di SMA di Hong Kong. Namun karena minimnya pengalaman, Chen ditolak oleh kepala sekolah. Akhirnya Chen mengeluarkan secari kertas yang ternyata itu surat rekomendasi untuk Chen. Tak banyak omong, kepala sekolah langsung menerima Chen menjadi guru di sekolah tersebut. Di hari pertama mengajar, Chen mendapat jatah untuk memegang kelas 6B, yang mana kelas itu terkenal dengan kebarbaran muridnya. Dan benar saja, saat Chen memasuki ruang kelas, semua murid tak ada yang menghiraukannya, bahkan menganggap guru Chen tak ada. Saat guru Chen memperkenalkan diri dan menuliskan nomor HP-nya, para murid mengerjai guru Chen. Tak kalah cerdik, guru Chen pun mengambil kapur dan melemparkannya ke saluran air pemadam kebakaran. Seketika itu air pun muncrat dan semua murid jadi berhamburan. Di jam istirahat, ada 5 anak dari kelas 6B dan mereka inilah yang akan jadi pemeran utama dalam film ini. Mereka sedang asik berkumpul dan merokok di base campnya anak basket. Tak berselang lama, anak-anak pebasket yang masuk ke ruangannya pun mengusir mereka sambil menghina kelima anak tadi. Saat anak-anak basket sedang bermain, Lee yang tak terima dihina membalas perbuatan anak basket dengan menjatuhkan botol spritnya ke lapangan. Dan saat anak basket itu melakukan selebrasi, tiba-tiba dia terjatuh, dan kelima anak tadi tertawa kegirangan. Guru Liang yang mengetahui perbuatan 5 anak tersebut langsung menghukum mereka dengan menyuruh mereka menulis peraturan sekolah sebanyak 20 lembar. Karena pada dasarnya 5 anak ini terkenal paling berandalan dan tak takut dengan guru, akhirnya mereka mengerjai Guru Liang. Setelah itu mereka pun pergi. Keesok harinya, saat guru Chen datang ke kelas, para murid kelas 6B berusaha memasang jebakan. Namun saat guru Chen membuka pintu, jebakan mereka berhasil digagalkan oleh guru Chen. Akhirnya guru Chen memberikan tantangan bagi yang tidak suka dengan kelasnya boleh keluar. Namun syaratnya harus bisa menjawab 3 pertanyaan darinya. Kemudian guru Chen meminta rokok yang disembunyikan oleh Lee. Lalu guru Chen memberikan tebak-tebakan tentang rokok. Zufa yang tahu jawabannya langsung bisa menebak. Guru Chen pun menepati janjinya. Zufa diizinkan keluar dari kelasnya guru Chen. Mulai dari sini, guru Chen yang punya cara unik dalam mendidik siswa akhirnya bisa mengambil hati para muridnya, sehingga membuat kondisi kelas cukup gaduh. Kebetulan saat itu Departemen Pendidikan Hong Kong datang ke SMA Takcik untuk melakukan inspeksi dadakan. Sekolah Takcik yang sudah kehilangan kredibilitasnya karena banyak murid berandalan dan banyak para muridnya yang tidak bisa lolos ke perguruan tinggi akan segera dicabut izin operasinya jika tidak bisa segera merubah para murid-muridnya. Saat jam istirahat, Lee dan keempat temannya bertemu lagi dengan anak-anak pebasket di kantin. Dan kini giliran anak basket yang mencari gara-gara dengan cara menjegal si gamers, sampai dia terjatuh. Dan akhirnya keributan pun terjadi. Pasca kejadian tersebut, kepala sekolah memutuskan Lee dan keempat temannya dikeluarkan dari sekolah. Guru Chen yang mengetahui hal itu berusaha membantu kelima muridnya agar tidak dikeluarkan. Dan ternyata perkelahian masih berlanjut di dalam sekolah. Guru Chen pun bergegas memisahkan mereka.
Li yang merasa tak terima karena dihina tak memiliki ibu, berusaha meminta keadilan karena hanya gengnya saja yang dikeluarkan dari sekolah. 因為個世界就係咁唔公平。呢班班婆做翻啲嘢話俾人知，你係得嘅。 Guru Chen pun menasihati mereka agar segera berubah dan mengisi surat pernyataan bersalah agar tidak dikeluarkan dari sekolah. Keempat teman Li pun segera mengambil surat tersebut, namun Li yang masih marah memilih pergi dan pulang meninggalkan sekolah. Malam harinya, Guru Chen lembur di sekolah. Dia mencari berkas data diri dari kelima muridnya yang bermasalah tadi. Setelah ketemu, Guru Chen mempelajari semua data diri dari para muridnya tersebut untuk mengatur strategi bagaimana cara merubah perilaku murid-muridnya itu. Pertama, Zufa. Dia ini bukan asli orang Cina, tapi sudah dari kecil tinggal di Cina. Dia mendapatkan diskriminasi dari masyarakat karena perbedaan warna kulit. Yang kedua adalah Wang. Dia diperlakukan tidak adil oleh ayahnya karena ayahnya lebih senang dan menyayangi anak laki-laki, yaitu adiknya sendiri. Kemudian si kembar Qi Xiang dan Qi Cheng menjadi korban perceraian orang tuanya yang akhirnya membuat ayahnya suka mabuk-mabukan dan memarahi mereka. Beberapa hari berlalu, Li pun masih belum terlihat masuk sekolah. Ternyata, Li yang hanya tinggal bersama neneknya saja harus kerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan neneknya. Dia bekerja sebagai waiters di sebuah bar. Kebetulan saat dia tengah bekerja, di bar tersebut hadir seorang bandar judi tinju ternama di Cina, yaitu Luo. Luo datang ke bar membahas bisnis properti dengan rekannya. Namun, bisnis tersebut terhalang oleh bangunan sekolah takji. Dan Luo meyakinkan ke rekannya bahwa sebentar lagi sekolah itu akan ditutup dan akan segera dibongkar. Saat Li menyajikan bir ke mejanya Luo, ternyata dia tertarik dengan korek emas miliknya Luo dan mencuri korek tersebut. Seusai acara meeting dengan rekan bisnisnya, Luo yang mengetahui Li mencuri koreknya langsung menyuruh anak buahnya mengajarnya. Tapi Luo yang mengetahui kalau Li murid dari sekolah takji memberikan penawaran kepada Li. Kalau dia mau dapat uang bisa ikut kerja dengannya. Di tempat lain, Guru Chen yang sudah mengenali masing-masing pribadi kelima muridnya berusaha mendatangi muridnya satu persatu. Dan pertama adalah Zufa. Zufa yang memiliki hobi menyanyi namun selalu gugup saat naik ke atas panggung, diajak oleh Guru Chen pergi ke angkringan pinggir sungai. Di sana Zufa diberi tantangan oleh Guru Chen. Kalau dia memang hobi bernyanyi dan berani, silahkan naik ke atas panggung. Zufa yang awalnya malu-malu dan gengsi akhirnya naik ke panggung dan ternyata semua penonton menyukai suara Zufa. Selanjutnya Guru Chen pergi menemui Wang. Cewek yang terobsesi jadi pembalap ini akhirnya oleh Guru Chen diajak ke arena go-kart dan ditantang balapan dengan ayahnya. Jika dia kalah, maka dia akan segera dinikahkan oleh ayahnya setelah lulus sekolah. Tapi jika menang, dia bebas jika mau mengejar cita-citanya. Wang yang bersemangat pun menerima tantangan itu. Ternyata ayah Wang berhasil dikalahkan dengan mudah. Tapi ayah Wang mengingkari janji. Dia mau menuruti Wang jika dia berhasil menang balapan di jalan raya. Wang yang tak terima pun langsung tancap gas ke jalan raya. Ayahnya Wang yang tak menyangka anaknya begitu pemberani juga langsung mengikuti dari belakang. Ternyata saat kejar-kejaran berlangsung, ayahnya Wang terjatuh dari go-kart dan membuat Wang kasihan. Dia segera turun dari go-kart untuk melihat ayahnya. Namun tiba-tiba sebuah truk lewat dan melindas mobil go-kartnya Wang. Ayah Wang yang melihat hal itu tak bisa menahan air matanya. Dia menangis dan menyesali atas semua tindakannya selama ini.
Dia berjanji akan menuruti semua keinginannya Wang. Dan saat ayah Wang larut dalam kesedihan karena mengira anaknya sudah tewas, tiba-tiba Wang datang di samping ayahnya. Akhirnya kedua pasangan ayah dan anak ini terharu bahagia. Selanjutnya Guru Chen menemui orang tua si kembar. Di sini Guru Chen yang mengetahui ayah si kembar adalah seorang pemabuk, menyarankan kepadanya supaya mengikuti program rehabilitasi. Dan ayah si kembar pun mau mengikuti arahan Guru Chen. Keesok harinya si kembar dan ketiga teman lainnya mendapatkan tugas wawancara dari Guru Chen ke pusat rehabilitasi. Dan ternyata yang diwawancarai adalah ayahnya si kembar. Selama ini si kembar yang tak ada waktu mengobrol dengan ayahnya, jadi mengerti isi hati sebenarnya dari ayah mereka. Ternyata ayah mereka begitu menyayangi mereka, dan ayahnya menyesali semua perbuatannya. Si kembar pun tak bisa membendung air matanya. Akhirnya keluarga ini bisa harmonis kembali. Di tempat lain, Li yang tertarik dengan penawaran Luo akhirnya mengunjungi markasnya Luo. Dan Luo memberikan Li tugas untuk menaruh obat cuci perut di dalam minumannya petinju bule MMA bernama John. Karena John ini menolak perintah Luo untuk mengalah. Li yang awalnya takut akhirnya mengiyakan perintah tersebut. Guru Chen pun tiba di rumah Li, dan betapa kagetnya dia mengetahui kondisi rumah tinggal Li dan neneknya yang jauh dari kata layak. Akhirnya setelah berdiskusi panjang, Guru Chen mengetahui di mana tempat biasanya Li bekerja. Guru Chen yang tak tega dengan kondisi nenek Li pun mensedekahkan uang pribadinya untuk neneknya Li, dengan mengatakan kalau itu beasiswa dari sekolah untuk Li. Hari pertandingan MMA pun dimulai. Li yang sudah bersiap dengan tugasnya langsung memberikan minuman yang sudah dicampur obat cuci perut kepada John. Awalnya John tidak curiga dan bahkan senang. Namun tim ofisial dari John yang curiga langsung menggeledah saku dari Li. Dan saat ditemukan obat cuci perut, Li berusaha membongkar rahasia Luo. Tapi Luo langsung membungkam Li bersama anak buahnya. Kemudian Li disekap di dalam loker. Sesampainya Guru Chen di tempat pertandingan tinju MMA, Guru Chen berusaha bertanya kepada orang-orang di sana di manakah muridnya berada. Namun ternyata Guru Chen mendapatkan sambutan yang kurang ramah dari mereka. Akhirnya perkelahian pun tak dapat dihindarkan. Sampai pada akhirnya Guru Chen berhasil mengalahkan mereka semua dan berhasil membawa Li pulang. Li yang sudah sadar pun meminta kesempatan kembali kepada Guru Chen untuk berubah, dan Guru Chen pun mengiyakan. Keesok harinya, rekaman Guru Chen mengalahkan semua atlet tinju sendirian menjadi viral di sekolah takji. Dan di sini semua orang jadi tahu jati diri Guru Chen yang sebenarnya, yaitu mantan anggota tentara Amerika, dan dulu juga bersekolah di takji. Semua warga sekolah pun mengingat betul bahwa Guru Chen dulu murid yang paling bandel, sampai akhirnya dia dikirim ke Amerika untuk masuk ke sekolah militer karena kenakalannya. Setelah sukses menjadi tentara, dia pulang kembali ke Cina dan melamar jadi guru di sekolah takji atas rekomendasi mantan kepala sekolahnya dulu. Semenjak viralnya Guru Chen, suasana belajar di kelas yang awalnya kacau semua muridnya, kini menjadi antusias dan begitu menikmati. Setiap pelajaran yang disampaikan Guru Chen, para murid mengikuti dengan seksama. Hingga pada akhirnya ujian percobaan pun diadakan sebelum menghadapi ujian kelulusan. Dan ternyata banyak perubahan nilai yang dirasakan murid-murid, kecuali Qi Cheng. Dia yang sedari kecil terlahir dengan fokus yang kurang, hanya mendapatkan nilai 8, yang mana rata-rata temannya mendapatkan nilai 2 digit. Qi Cheng yang merasa kalah, berusaha menambah kecerdasannya dengan membeli obat Ritalin, agar kuat melek untuk belajar. Setelah cukup lama belajar dan mengkonsumsi Ritalin, di suatu pagi Qi Cheng yang tak merasakan ada perubahan,
dia memutuskan untuk tidak masuk sekolah dan titip izin kepada adiknya. Tapi ternyata keputusasaannya Ki Cheng mendorongnya untuk bunuh diri. Dia melompat dari atas apartemennya. Beruntung dia tidak kehilangan nyawa, tapi dokter mengatakan dia akan koma cukup lama karena overdosis obat Ritalin. Sontak saja kejadian itu menggemparkan dunia pendidikan di Hong Kong. Sekolah takcik menjadi sorotan media, terutama guru Chen. Cara mendidik guru Chen yang agak nyeleneh dan tidak sesuai kurikulum membuatnya harus berhadapan dengan Departemen Pendidikan, yang akhirnya diputuskan guru Chen tidak layak menjadi guru lagi. Guru Chen pun dengan lapang dada pergi meninggalkan sekolah takcik. Murid-murid kelas 6B yang tak terima pun berusaha mengejar guru Chen. Namun karena semua sudah diputuskan, guru Chen pun tetap pergi. Kemudian para murid kelas 6B berinisiatif mencari cara bagaimana agar guru mereka kembali. Akhirnya guru Liang memberikan bantuan, yaitu semuanya harus lulus di dalam ujian nasional, agar kepercayaan pada sekolah takcik dan guru Chen kembali. Para murid kelas 6B pun semangat mengikuti pelajaran tambahan dengan dibantu guru lain. Berpindah ke markas Luo, dia yang mengetahui bahwa sekolah takcik tidak akan jadi ditutup jika murid-muridnya berhasil lulus tahun ini dalam ujian, merencanakan sesuatu. Dia menyadap nomornya guru Chen dan mengirimkan pesan broadcast kepada seluruh anak kelas 6B supaya berkumpul di dalam kelas 6B sebelum menuju ke lokasi ujian. Para murid yang mendapatkan pesan itu antusias mendatangi kelas 6B. Namun siapa sangka setelah menunggu cukup lama, guru Chen tak juga kunjung datang. Malah Luo dan gengnya yang datang. Luo sengaja menyekap mereka agar tak bisa ikut ujian. Guru Chen yang mendapatkan pesan WA juga pun datang ke sekolah takcik. Guru Chen yang mendapati muridnya disekap langsung menghajar anak buahnya Luo dan berhasil membebaskan murid-muridnya. Segera saja mereka langsung bergegas menuju lokasi ujian. Saat guru Chen selesai menghajar anak buah Luo, dia bergegas naik ke atas menuju kelas. Namun tiba-tiba, Luo muncul dan menyerang guru Chen. Setelah beberapa kali berjibaku, Luo mengingatkan kepada guru Chen bahwa dirinya adalah anak yang dulu main piano dan tangannya harus patah karena tertimpa patung kepala sekolah. Semua itu akibat ulah nakal Chen di masa kecil, yang mengakibatkan Luo gagal mengikuti kompetisi nasional piano. Setelah teringat, guru Chen mengakui kesalahannya dahulu sewaktu kecil, dan selama ini guru Chen sudah berusaha mencari Luo untuk meminta maaf. Setelah itu guru Chen pun pergi meninggalkan Luo. Sesampainya di tempat ujian, para murid kelas 6B langsung bergegas menuju kursi mereka. Walau sedikit terlambat, namun mereka masih bisa mengejarnya. Setelah beberapa lama, akhirnya semua murid lolos ujian. Dan Departemen Pendidikan memutuskan tidak jadi menutup sekolah takcik. Bahkan bantuan subsidi akan ditambah dengan memberikan fasilitas AC dan semua toilet akan direnovasi. Kepala sekolah yang bahagia pun antusias menyambut para murid baru di tahun ajaran yang baru. Dan film pun tamat.